Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pagi ini. Dan kami telah terhubung dengan Bribda Jessica Renden dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang PGC Cililitan. Selamat pagi Bribda Jessica, silahkan laporan Anda bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan. Baik, terima kasih Bayu dan Anggi, serta selamat pagi pemirsa. Saya Bribda Jessica Renden pada pagi hari ini berada pada Simpang PGC Cililitan, Jakarta Timur. Dan tampaknya kondisi arus lalu lintas pagi hari ini sudah mulai ramai dan terlihat adanya peningkatan volume arus lalu lintas, yakni dari arah Kramat Jati, di mana terlihat adanya antrian kendaraan pada saat traffic light, namun selepasnya juga dapat mengalir cenderung tersendat. Keramaian pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan roda 4 juga kendaraan roda 2. Kami mengimbau kepada para pengendara pada antrian traffic light agar dapat berhenti di belakang garis stop, khususnya untuk pengendara roda 2 guna menghormati hak pejalan kaki yang akan menyeberang. Dan pada pagi hari ini juga kami mengantisipasi kepada para pengendara terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu bagi pengendara roda 2 agar tetap menggunakan jas hujan namun tidak dalam bentuk ponco. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Dewi Sartika, saat ini terlihat adanya antrian kendaraan cukup panjang sepanjang 100 meter di belakang garis stop. Terlihat juga terjadinya perlambatan percepatan pada kawasan ini dan sudah ada petugas kami yang standby di lapangan untuk mengatur kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Pada kawasan terdapat jalur busway dan kami ingatkan agar para pengendara tetap berada pada lajurnya masing-masing dan tidak menggunakan jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Cawang dapat mengalir selepas antrian traffic light. Diperkirakan pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 km per jam dan dapat mengalir cenderung tersendat. Keramaian juga didominasi oleh para masyarakat yang akan bepergian menuju kantor ataupun ke sekolah. Dan dari arah Halim juga tampaknya ada antrian kendaraan pada saat traffic light dan selepasnya juga mengalir cenderung tersendat. Kami mengimbau kepada para pengendara untuk dapat mengkondisikan jarak aman kendaraan Anda dan tetap bersabar menunggu antrian traffic light, serta tidak menerobos antrian traffic light mengingat cukup ramai kawasan ini. Dan juga antisipasi terhadap keluar masuk kendaraan yang akan menuju ke area pertokoan pada kawasan ini. Dan kami informasikan pula berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 169 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 6 luka berat dan 121 luka ringan. Dari 169 kasus laka lantas tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi, di mana faktor penyebabnya diantara kurang berhati-hati dan tidak berkonsentrasi saat berkendara. Untuk itu kami tekankan kepada setiap pengendara agar dapat mengikuti peraturan lalu lintas dan marka jalan yang ada dan tetap berkonsentrasi saat berkendara dengan tidak menggunakan ponsel saat berkendara dan tetap mengikuti arahan petugas kami yang ada di lapangan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui selengkapnya mengenai kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1505669, juga SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi dan kembali ke studio. Terima kasih Bribda Jessica atas laporannya dari kawasan Simpang PGC Cililitan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum akan menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional. Ya, rapat pleno dibuka mulai hari ini dan rekapitulasi nasional juga dimulai dari suara pemilih di luar negeri. Atau secara sistem sebenarnya bisa membaca kalau ada angka hasil konversinya itu anomali. Kenapa? Kalau di dalam negeri per TPS itu kan maksimal pemilih 300. Begitu ada angka perolehan lebih dari 300 pasti anomali, maka kemudian oleh sistem diklaster. Yang sudah terlanjur terpublikasi tetap terpublikasi, kemudian yang terklaster anomali kemudian kita lakukan koreksi-koreksi. Dan setiap kali ada anomali secara publik kami sampaikan melalui konferensi pers ini, perkembangannya seperti apa sampai dengan hari ini.
Jadi kami tidak memberikan informasi secara tertulis kepada peserta pemilu, baik itu partai politik, pasangan calon presiden, wakil presiden, ataupun DPD sebagai peserta pemilu. Tapi setiap perkembangan, kalau ada data anomali dan kemudian kita koreksi, selalu kami sampaikan perkembangannya lewat konferensi pers, yang siaran persnya kita sampaikan juga kepada, atau press release-nya kita sampaikan juga kepada teman-teman. Ya, warganet menyoroti kejanggalan yang terjadi pada proses pemilu, termasuk banyaknya laporan suara yang hilang dalam aplikasi Sirekap. Betul, dan dugaan kecurangan yang terjadi saat pemilu ini, pemirsa, nyatanya masih menjadi tren perbincangan yang hangat di seluruh platform media sosial. Dugaan kecurangan dalam pemilu terus mendapat sorotan. Pelanggaran demi pelanggaran menuai reaksi beragam dari banyak pihak. Bukan tanpa alasan. Sorotan muncul lantaran banyak pelanggaran terjadi. Indikasi pelanggaran terjadi sejak sebelum masa pencoblosan, mulai dari adanya intimidasi, intervensi, hingga aparat negara yang diduga tidak netral. Laporan pelanggaran juga datang saat pencoblosan digelar 14 Februari lalu. Modus yang terjadi beragam, di antaranya surat suara yang sudah tercoblos, tertukar, hingga hilang. Kejanggalan berlanjut hingga proses rekapitulasi suara di aplikasi Sirekap milik KPU. Dalam tampilan sistem informasi Sirekap, formulir C hasil suara Partai Perindo di sejumlah TPS tidak ditampilkan. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap berubah-ubah. Diduga suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi sistem rekapitulasi Sirekap hilang. Diduga ada pihak-pihak yang sengaja mengubah perolehan suara partai dan caleg untuk dialihkan ke partai dan caleg lainnya. Seluruh kejanggalan dan dugaan kecurangan yang terjadi memancing tren percakapan warganet. Analisis drone emprit menunjukkan pemberitaan soal isu kecurangan pemilu mendominasi percakapan di berbagai platform media sosial. Isu kecurangan yang menjadi perbincangan terbagi menjadi dua, yaitu sebelum dan setelah pencoblosan. Kecurangan sebelum pencoblosan meliputi intervensi politik, pelanggaran etika, dan penyalahgunaan wewenang di Mahkamah Konstitusi. Sementara kecurangan pasca pencoblosan berupa manipulasi suara di aplikasi Sirekap. Warganet dan masyarakat mendesak audit digital forensik segera dilakukan untuk mengungkap sengkarut pemilu 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, besok Komisi Pemilihan Umum yang akan menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara pemilu tahun 2024 ini sebentar lagi juga akan berlangsung ya. Ya, rapat tersebut berlangsung di Menteng, Jakarta, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan rekan Putu Bagus di gedung KPU. Selamat pagi Putu, pukul berapa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ini akan berlangsung, serta siapa saja yang akan hadir kira-kira dalam rapat pleno tersebut? Ya baik, selamat pagi Bayu, Anggi dan juga pemirsa. Saat ini memang benar saya tengah berada di gedung KPU RI. Dan benar saja memang pada hari ini, tepatnya pada hari Rabu 28 Februari 2024 akan dilaksanakannya rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilu 2024 yang nanti akan digelar pada pagi ini sekiranya pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Di mana kami menyampaikan informasi kemarin Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan bahwa rekapitulasi akan dilaksanakan secara nasional dan juga internasional, di mana akan dimulai dari suara pemilu di luar negeri. Rapat tersebut memang akan digelar nantinya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan dari 128 PPLN, 127 diantaranya telah melakukan pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara. Dan berdasarkan undang-undang pemilu, begitu KPU memang memiliki waktu paling lambat atau paling lama sekiranya 35 hari usai pemungutan suara untuk menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional dan juga internasional. KPU memiliki batas waktu hingga 20 Maret mendatang untuk mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024. Dan sementara itu juga kami menyampaikan informasi untuk suara dari real count sementara dari Komisi Pemilihan Umum, yakni memang tertinggi masih ada di paslon nomor 2, yakni
Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka, di mana sudah ada data masuk sekiranya 75 juta perolehan suara dengan rasio 58,84%. Sedangkan di posisi kedua ada paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, di mana sudah ada data masuk sekiranya 31 juta perolehan suara, di mana terdapat rasio 24,47%. Dan di posisi ketiga ada paslon nomor urut 3, yakni Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, di mana data sudah masuk sekiranya 21 juta perolehan suara dengan rasio 16,69%. Dan untuk pagi ini kami terus mengawal begitu Bayu, Anggi dan juga pemirsa bahwa adanya rapat pleno yang tadi saya sudah sampaikan akan digelar pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan sekian informasi yang kami dapatkan sementara dari Gedung Komisi Pemilihan Umum. Kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, Putu, dalam pandangan mata Anda bagaimana situasi keamanan dan suasana di depan gedung KPU? Apakah memang betul-betul dipenuhi oleh masyarakat atau semuanya terlihat berjalan seperti biasa saja? Ya baik, memang pantauan kami sejak pagi tadi, kami memang sudah memantau di gedung KPU ini sekiranya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, masih belum ada begitu pengamanan yang cukup ketat. Namun aktivitas perjalanan atau jalan juga belum ada yang ditutup. Namun kami juga sempat memantau bahwa di dalam gedung KPU ini ada beberapa tenda yang memang tadi kami mendapatkan informasi di mana rapat pleno akan digelar di gedung KPU atau di halaman KPU begitu. Dan untuk proses pengamanan masih belum ada yang terlihat secara signifikan. Namun jika memang adanya keperluan atau data tambahan yang nantinya akan mengawal pada rapat pleno nasional dan internasional pada hari ini, tentunya kami akan mengabarkan kepada pemirsa di rumah. Anggi. Belum ada pengamanan secara khusus, kita doakan bahwa nantinya rapat pleno ini bisa berjalan dengan lancar, aman, ya? lancar dan juga pastinya jujur. Betul. Ya. Terima kasih banyak Putu Bagus melaporkan dari Gedung KPU Jakarta. Kita nantikan pengawalan Anda nantinya untuk mengawal pemilu 2024 ini. Terima kasih Putu. Jaga kesehatan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana masih soal Bawaslu. Di mana ini Bawaslu menggelar konferensi pers terkait temuan, dugaan dan laporan pelanggaran dan terjadi selama proses pemilu 2024, termasuk laporan tindak pidana pemilu yang diproses oleh Sentra Gakumdu. Menerima 1.271 laporan, 650 temuan. Ini terbagi atas pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan juga dugaan pelanggaran hukum lainnya. Kemudian yang diregistrasi ada 482 laporan dan 541 temuan. Ada 104 temuan belum diregistrasi, ya, semakin ramai nih di depan ya. Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran ya. 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya. Di tahun 2024 sampai dengan hari ini kita ada laporan temuan sebanyak 322, kemudian 149 proses kajian, 108 dihentikan, dan 65 kasus ditangani oleh kepolisian. Dalam hal ini kepolisian baik itu di Bareskrim maupun di Polda Jajaran. Adapun sampai dengan saat ini terhadap 65 kasus tersebut, 16 perkara masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan atau di SP3, kemudian 37 perkara ini sudah tahap 2 dan sudah ada beberapa sudah vonis dan ingkrah. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum ini mengklaim adanya anomali yang terjadi pada data yang ada di aplikasi Sirekap dan terus diperbaiki. Ya, namun KPU tidak menyampaikan perkembangan anomali data secara langsung ke peserta pemilu, namun hanya melalui konferensi pers. Pertama saya mau membahas untuk yang Sirekap dulu. Yang pertama, pada dasarnya teman-teman KPPS setelah memfoto formulir C hasil plano di TPS yang ada angka telinya itu,
itu kemudian dikirim ke data center KPU. Dan kemudian dari situ dibaca oleh sistem atau Sirekap itu, dan kemudian dipublikasikan fotonya dan juga angka hasil pembacaan dari foto tersebut. Itu diupdate terus. Namun demikian, sebagaimana saya sampaikan pada tanggal 15 Februari 2024 yang lalu, by sistem atau secara sistem sebenarnya bisa membaca kalau ada angka hasil konversinya itu anomali. Kenapa? Kalau di dalam negeri, per TPS itu kan maksimal pemilih 300. Begitu ada angka perolehan lebih dari 300, pasti anomali. Maka kemudian oleh sistem diklaster. Yang sudah terlanjur terpublikasi, tetap terpublikasi. Kemudian yang terklaster anomali, kemudian kita lakukan koreksi-koreksi. Dan setiap kali ada anomali secara publik kami sampaikan melalui konferensi pers ini, perkembangannya seperti apa sampai dengan hari ini. Jadi kami tidak memberikan informasi secara tertulis kepada peserta pemilu, baik itu partai politik, pasangan calon presiden, wakil presiden, ataupun DPD sebagai peserta pemilu. Tapi setiap perkembangan kalau ada data anomali dan kemudian kita koreksi, selalu kami sampaikan perkembangannya lewat konferensi pers, yang siaran persnya kita sampaikan juga kepada, atau press release-nya kita sampaikan juga kepada teman-teman jurnalis. Perlakuan kami sama, semuanya juga demikian. Jadi semuanya melalui informasi publik yang kita sampaikan melalui siaran pers dan juga konferensi pers. Ya, pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono, politikus PDI Perjuangan Guntur Romli menyatakan PDIP akan memperjuangkan hak angket kecurangan pemilu 2024. Ya, namun hal ini diragukan oleh aktivis HAM sekaligus pendukung Prabowo Gibran, Natalius Piga. Bro Guntur, kalau di 01 kan sudah jelas tuh sekjen-sekjennya ngomong, presiden atau ketua umumnya ngomong. Nah, yang ditunggu sebenarnya dari 01 itu adalah kepemimpinan PDIP. Karena kalau cuma 01 yang mengusulkan tidak akan lolos hak angket itu karena cuma 167 kursi. Tapi kalau ditambah PDIP yang 128 kursi, walaupun misalnya P3 nggak mau ikut, itu mayoritas sudah. Kalau P3 ikut, lebih mayoritas lagi. Karena kalau tidak mayoritas, ya omon-omon saja. Ya, karena itu perlu suara mayoritas. Tiga partai di 01 sudah berkomitmen. Sudah kan, tinggal menunggu PDI Perjuangan. Sudah ketemu kan? Di PDIP juga sudah komitmen. Jadi gini, kalau soal bicara tentang hak angket, saya kira hak angket adalah suatu hak yang dimiliki oleh DPR. Ini jangan definisi yang lagi nih. Bukan, dengan bertanya kepada kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang. Oke, kita setuju. Kemudian itu hak yang dimiliki oleh mereka dan partai-partai politik. Gini aja saya mau sampaikan, Pak Prabowo sudah membuka pintu kita untuk membangun Indonesia yang baik bersama, pelangi Indonesia semua warna harus hadir, warna partai politik, warna suku, warna agama, warna bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, maksudnya kalau apa? Nggak usah angket, udah bukan, kita guyup aja begini. Nggak, maksudnya apa ini? Ini jelasin dulu, Bang. Begini, semua calon presiden saya mau sampaikan, Pak Anies pernah dipanggil KPK, Pak Muhaimin pernah dipanggil KPK, Pak Ganjar pernah dipanggil KPK. Bahkan pimpinan-pimpinan partai politik itu bermasalah juga. Saya adalah advokasi non litigasi ketua KPK. Saya hadir sebagai saksi ahli di persidangan. Saya tahu rahasia lah. Sudahlah, kita bicara tentang hak angket. Nanti sebentar juga lebur kok, hilang juga kok. Mari kita sekarang bersama-sama membangun Indonesia. Ngomong tentang food estate. Bukan. Oh, bukan. Kita bicara tentang membangun Indonesia yang bersih dan berwibawa secara baik-baik bersama. Ini saya jadi khawatir. Ini karena semuanya ada kasus, lalu kemudian ayo kita guyup, selesaikan, lupakan kecurangan. Saya nggak ngomong ya, itu Pak Aiman yang ngomong ya. Kan ini arahnya ke sana. Arahnya ke sana kan? Saya tidak ngomong. Saya tidak bicara itu. Jadi maksudnya yang mana? Marilah kita bangun Indonesia, Pak. Presiden Prabowo, terpilih Prabowo, sudah membuka pintu. Sudahlah, nanti kalau mau bertarung, siap-siap aja. Siap-siap aja 2029. Baru. Mari kita bertarung lagi berikut. Dan PDI Perjuangan tidak hanya membuka hak angket soal pemilu.
soal pembelian pesawat Mirage juga. Itu akan kita buka. Oh, ini nanti angketnya akan seperti itu. Syukur-syukur Emirates, Ford Estate, kita akan dorong ke pesawat Qatar. Silakan kaitkan dengan orang-orang yang mendorong angket. Kalau bersih seperti Rocky Gerung, berwibawa seperti Rocky Gerung, setengah malaikat seperti Rocky Gerung, top. Justru itu. Top. Lalu kena. Tapi masalahnya, apakah mereka yang calon presiden maupun partai-partai mau mendorong hak angket? Pak Rocky sendiri tahu kan busuk-busuknya. Justru itu. Sudahlah, diam aja. Kalau begitu selesai pertarungan kita. Ya. Rocky, I love you, Rocky. Sudahlah, ini penonton dan pemain. Gini. Korupsi nggak? Bentar ya. Oke, singkat saja, waktu sudah habis. Ini saya sudah teriakin terus, tapi silakan singkat saja. Justru Pigai tahu mereka bermasalah, biarin aja kan terjebakan. Kenapa you mesti halangi justru? Enggak, saya apresiasi posisinya, respect. Jujur ya, rakyat Indonesia, Rocky punya cara berpikir itu di atas rata-rata. Saya suka. Tapi penonton itu masalahnya. Ya apa pentingnya? Ya, kita pemain mengerti. Sudahlah, tidak akan dorong itu. Kenapa saudara Pigai itu menghalangi hak publik bahkan untuk nonton keburukan di antara mereka yang menginginkan hak angket? Kenapa? Ya, saya minta. Mestinya sebaliknya Anda dorong Prabowo itu bilang, saya tahu mereka itu bajingan semua, saya akan datang ke situ tuh, saya dorong supaya hak angket, supaya bisa dibuktikan bahwa yang menuntut hak angket dua partai ini itu betul-betul partai sudah bajingan. Kita diam sampai inaugurasi tanggal 20 baru Rocky kita sama-sama. Kan pendukung AHY juga kan? Tidak, saya tidak dukung AHY. Sama dong, sudahlah. Rocky udah. Apa pentingnya saya dukung AHY? Sudahlah. Nanti kita sama-sama kok. Saya juga pendukung AHY, jangan salah. Silahkan. Kita dua sama-sama. Nggak ada itu, mau cari-cari teman. Oke, Saya terakhir Rocky, silakan terakhir. Saya terus mengkritik 02, mengkritik bukan sekedar AHY yang saya kritik, SBY saya kritik. Itu warna bajunya aja sama, Bang Rocky dengan saya. Baiklah, oke. Ada kata kalimat terakhir, silakan. Saya akan tutup acara ini. Silakan terakhir, sebelum saya closing. Ya saya nggak tahu apa warna baju Anda sama dengan warna otakmu. Itu saya nggak peduli itu kan. Oke. Tapi sekali lagi, poin kita adalah mau membersihkan proses ini nih. Itu dasarnya kan. Jadi kalau dihambat itu menunjukkan juga ada ketakutan pada 02. Oke. Kalau Anda bersih dan jujur, ya Anda maju. Kalau Anda tahu lawan Anda kotor, jebak aja dia kan. Itu dasarnya kan. Oke. Jadi saya bukan pemain bola, bukan pemain pelatih, tapi saya akan bawa bendera kebenaran itu. Dan pemirsa, ini masih bicara mengenai hak angket. Ini dukungan terhadap penggunaan hak angket di DPR masih terus berdatangan. Ya, kali ini tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Penggerakan Advokat Nusantara mendatangi gedung DPR RI untuk memberikan dukungan tertulis penggunaan hak angket. Sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Pergerakan Advokat Nusantara Selasa siang menyambangi gedung DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan secara langsung kepada pimpinan DPR agar menggunakan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Sayangnya kedatangan TPDI dan Pergerakan Advokat Nusantara untuk menemui langsung pimpinan DPR gagal karena sedang reses, sehingga dukungan tertulis hanya diserahkan ke bagian Sekretariat Jenderal dan Badan Ahli DPR. Mereka menilai penggunaan hak angket DPR merupakan cara terbaik untuk mengungkap proses pemilu 2024 yang diduga kuat syarat akan kecurangan. Diselidiki melalui mekanisme penggunaan hak angket DPR. Karena ini adalah langkah konstitusional, sementara kita melihat masyarakat juga tiap hari berdebat. Ya, di mana-mana orang berdebat tentang pemilu curang dan lain-lain. Lebih baik mekanisme penggunaan hak angket ini menjadi tempat untuk mengklirkan semua. Karena itu kita menyampaikan dukungan kepada DPR. Selain itu, TPDI juga meminta DPR segera memanggil Presiden Jokowi karena diduga telah melakukan pelanggaran pemilu. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan.
Dan beralih ke informasi lain, Bayu dan juga pemirsa, Hakim Pengadilan Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh jurnalis senior Aiman Wicaksono. Ya, putusan terkait gugatan pra-peradilan, penyitaan serta akun sosial media handphone milik Aiman untuk melindungi narasumber yang disita oleh penyidik kepolisian. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan jurnalis senior Aiman Wicaksono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim berkeyakinan bahwa penyitaan telepon genggam, kartu SIM, akun media sosial, dan email milik Aiman yang dilakukan termohon adalah sah dan sesuai prosedur. Nihil. Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Delta Tamrama, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Wijianto, panitera pengganti, serta dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Sementara kuasa hukum Aiman Wicaksono kecewa dengan putusan hakim dalam sidang pra-peradilan. Kuasa hukum menyebutkan tidak ada kaitannya akun media sosial dengan email Aiman dengan dugaan tindak pidana yang dipersidangkan. Kami sama sekali tidak melihat ada alasan-alasan hukum yang sahih untuk melakukan penyitaan berdasarkan pasal 38 KUHP. Dan kami juga melihat bahwa pihak kepolisian ya, melakukan penyitaan yang eksesif, yang berlebihan. Ya. Tidak ada kaitannya akun Instagram dan email saudara Aiman dengan dugaan ya, tindak pidana yang dipersangkakan. Sebelumnya, Aiman menegaskan bahwa dirinya masih aktif sebagai wartawan saat menjadi juru bicara TPN Ganjar Mahfud pada 11 November 2023. Aiman cuti sebagai wartawan untuk mengikuti kontestasi pemilu 2024 pada akhir November 2024. Karena dalam konferensi pers tersebut, saya bukan menyimpulkan, tapi saya mengingatkan dan meminta agar informasi yang saya terima ini mudah-mudahan salah, saya sebutkan seperti itu, dan mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti, dituntaskan. Jadi bukan berupa kesimpulan, tapi permintaan untuk menuntaskan. Jadi sekali lagi apa yang saya sampaikan adalah bentuk mengingatkan, bentuk kritik, dan ketika itu dipidana, maka kritik yang berasal dari wartawan, karena status saya sebagai wartawan pada waktu menerima informasi itu, dipidana. Ini yang perlu digarisbawahi, bahwa ada wartawan yang mengkritik lalu kemudian dilakukan pidana. Maka ini semua adalah tragedi demokrasi. Sementara Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin juga mengkhawatirkan jika kasus ini berlanjut, maka akan menjadi presiden buruk karena warga negara akan takut untuk mengkritik aparat maupun penguasa. Ya, saya pikir ini sangat mungkin karena ini akan menjadi presiden ya bagi kasus-kasus lainnya gitu ya. Meskipun sebenarnya dalam kasus Aiman ini terdapat beberapa dimensi yang kemudian saya pikir juga harus dilihat gitu ya. Betul bahwa misalkan Mas Aiman beserta kuasa hukumnya mendalilkan bahwa ini dalam rangka kemudian dilindungi undang-undang pers gitu ya. Tapi kemudian ada argumentasi lain yang juga sebenarnya bisa dikembangkan. Misalkan yang informasi saya dapat, misalkan laporannya didasarkan atas karya jurnalistik gitu ya. Kemudian karya jurnalistik didasarkan untuk laporan polisi terhadap saudara Aiman gitu. Nah, dalam hal ini sebenarnya bukan hanya jurnalis tapi juga sebagai warga negara yang ketika dia menyebarkan karya jurnalistik, berita, itu sebenarnya kan hal yang sah secara hukum gitu ya. Setiap orang bisa menyebarkan informasi dan itu dijamin. Apalagi dia menyebarkan berita yang dilindungi undang-undang pers. Saya pikir itu juga poin penting gitu ya. Ketika seseorang dituduhkan, dilaporkan pidana karena dia menyebarkan berita, saya pikir ini juga menjadi hal yang membuat presiden tidak baik gitu. Nanti orang akan ketakutan menyebarkan informasi-informasi dari media gitu. Itu pun saya pikir juga
perlu menjadi sorotan. Kenapa kasus ini cukup berbahaya ketika ini dilanjutkan terus proses hukumnya. Pra peradilan yang diajukan oleh Aiman merupakan salah satu upaya yang diambilnya untuk menjaga demokrasi dan upaya melindungi narasumbernya. Dari Jakarta, Rian Rahman, Abdul Rashid, iNews melaporkan. Ya pemirsa, meski Presiden dan Wakil Presiden baru belum resmi terpilih, namun program Capres Prabowo Subianto makan siang gratis mulai dibahas di sidang kabinet. Program ini rencananya dimulai tahun 2025 dengan anggaran tahap awal ini hingga 120 triliun rupiah per tahun. Program makan siang gratis besukan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka masuk dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025. Anggaran makan siang gratis dipatok Rp15.000 per anak. Biaya ini di luar anggaran susu gratis. Adapun target penerima mencapai 82,9 juta anak. Meski Capres-Cawapres baru belum resmi terpilih, namun program ini sudah mulai dibahas pada sidang kabinet di Istana Kepresidenan Senin kemarin. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, makan gratis sebenarnya sudah menjadi budaya di Indonesia. Pemerintah hanya ingin memformalkan sebagai sebuah kebijakan. Itu belum dibicarakannya, tapi buat teman-teman kan ingat, di sekolah-sekolah kan makan, atau di pesantren kan orang terbiasa diberikan makan. Jadi perilaku atau budaya makan bersama atau makan gratis ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sudah terjadi. Anggaran segitu sesuai nggak sih Pak dengan program isi piring itu Pak? Kalau anggaran yang mereka pasti lebih besar dugaan saya, karena makanya lebih banyak isi piring kan untuk 5 tahun ke bawah. Tapi 15.000 cukup nggak sih Pak untuk pemenuhan gizi anak gitu loh Pak, tingkat anak-anak? Saya tanya wartawan kalau makan 15.000 kenyang apa enggak? Kalau di Jogja cukup. Makan siang gratis rencananya akan dimulai tahun 2025 secara bertahap. Untuk tahap awal saja, program ini membutuhkan anggaran hingga 120 triliun rupiah per tahun.